warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. kembali ya. Baik Ibu Citra, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Melalui MPI atau Multimedia Pembelajaran Interaktif menjadikan pembelajaran inovatif dan menyenangkan. Baik, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai MPI dan Game Based Learning ini, boleh Bapak dan Ibu di kolom chatnya kita saling berkolaborasi dan berbagi dulu kira-kira apa ya yang dimaksud dengan Game Based Learning sambil belajar. Oke, mungkin ada lagi? Oke, ini sudah mewakili semuanya ya, benar sekali. Ya, jadi Game Based Learning ini model pembelajaran yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Nah, jadi dengan menggunakan unsur-unsur permainan, peserta didik dapat belajar serta memahami konsep-konsep yang akan dipelajari pada materi yang diajarkan. Manfaat dari Game Based Learning ini apa? Yang pertama pastinya meningkatkan motivasinya. Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar karena adanya model pembelajaran Game Based Learning ini. Kemudian yang kedua itu meningkatkan partisipasinya. Jadi anak-anak permainan ini dirancang dan dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, kemudian memfasilitasi pembelajaran aktif. Nah, peserta didik melalui manfaat dari Game Based Learning itu, ya peserta didik nantinya bisa secara langsung, secara aktif dapat berkolaborasi dan meningkatkan kemampuannya dalam belajar sambil bermain. Selanjutnya, implementasi melalui multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini merupakan contoh dokumentasi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Mereka menggunakan MPI ini untuk pembelajaran bilangan bulat. Jadi kemarin saya masuk di kelas 6, mereka menggunakan MPI-nya untuk materi bilangan bulat. Oke, kemudian cara penerapan Game Based Learning melalui MPI ini, yang pertama pastinya identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, kita harus menentukan tujuan pembelajaran dulu yang akan kita capai pada materi tersebut. Kemudian yang kedua itu desain permainan edukasi. Ya, pastinya permainannya harus didesain, harus dirancang sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Baik, yang ketiga kemudian integrasi teknologi digital. Nah, kita harus menggunakan teknologi seperti aplikasi game edukasi atau platform online maupun offline yang akan kita gunakan untuk mengimplementasikan Game Based Learning ini melalui multimedia pembelajaran interaktif. Kemudian pastinya harus ada evaluasi dan umpan balik. Jadi kita harus mengevaluasi peserta didik supaya kita mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang kita ajarkan. Kemudian jangan lupa memberikan umpan balik untuk mereka, untuk peserta didik, supaya mereka dapat memahami kesalahan apa yang akan mereka nantinya perbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka. Oke, next. Nah, ini adalah studi kasus pembelajaran matematika dengan game. Dalam pembelajaran matematika itu terkadang peserta didik itu sangat sulit untuk memahami khususnya soal cerita kalau di matematika. Nah, sehingga mereka terkadang merasa bosan untuk belajar dan mereka biasanya mengeluh untuk belajar. Jadi oleh karena itu, agar peserta didik termotivasi saat belajar, maka saya mengangkat pembelajaran Game Based Learning ini menggunakan melalui multimedia pembelajaran interaktif agar mereka diberikan sedikit tantangan supaya mereka dapat bermain sambil belajar. Jadi nanti di MPI-nya ini kita berikan game, beberapa kuis atau soal yang akan mereka kerjakan dalam bentuk soal cerita ataupun angka. Nantinya mereka akan jawab. Apabila jawabannya salah atau benar, nanti akan diberikan pembahasan dan juga mereka akan mengetahui berapa skor yang mereka dapatkan dari jawaban soal yang mereka kerjakan. Nah, ini merupakan platform digital yang dapat kita gunakan di setiap mapel, khususnya matematika juga. Nah, kalau matematika biasanya GeoGebra ini ya, itu terkadang biasa kita untuk buat bangun ruang, bangun datar, seperti itu. Kemudian, atau gambar-gambar lain juga bisa, tetapi kita harus menggunakan rumus di sini. Kalau untuk Kahoot, Desmos, Wordwall, Ensemble Edu, nah ini untuk umum, bisa untuk umum. CodePen juga. Nah, kemarin saya menggunakan menautkan CodePen ke dalam MPI saya. Jadi CodePen ini harus menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dibuat di AI-nya Canva dan akan kita copy paste ke CodePen ini. Nanti akan dijadikan kuis oleh CodePen-nya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah dokumentasi yang sudah diterapkan, baik itu di dalam kelas bersama peserta didik maupun dengan kompel secara offline bersama dengan guru-guru di sekolah. Ini sedikit video praktik baik yang sudah dilakukan di dalam kelas bersama anak-anak. Kita boleh.
Nah, nanti kalau mau melihat MP yang sudah saya buat, boleh nanti di-scan barcode-nya atau dengan link yang ini. Baik, kita baik, ini tulisan dari MP saya, jadi ada informasi dan juga materi. Oke, jadi ada informasi dan materi kita dapat melihat nanti di informasi itu ada kreator, banyak mau melihat diarahkan secara mandiri untuk melihat memahami mengenai petunjuk. Jadi ada tombol next, start, kemudian tombol menu dan sebagainya. Setelah kita memahami petunjuknya, kita boleh kembali ke menu. Setelahnya kita sudah melihat semua informasinya, kemudian kita ke materi. Kita mau melihat apa tujuan dari pembelajaran ini. Nah, jadi tujuannya ada dua. Yang pertama bisa memahami definisi dari bilangan bulat, kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kita mau melihat ice break-nya, boleh. Jadi clue-nya itu bumi itu bulat. Nah, coba Bapak Ibu, kita boleh share dulu, berbagi di kolom komentar, kira-kira bumi itu bulat, contohnya 0 tambah 0 sama dengan 2. Pertanyaannya, kalau 10 tambah 1 itu sama dengan berapa ya, Bu, Bapak Ibu? Boleh di kolom chatnya, kira-kira sama dengan berapa ya? Kalau 10 tambah 1, tadi 0 tambah 0 itu sama dengan 2. Kira-kira kalau 10 tambah 1 itu sama dengan berapa? Sudah ada yang jawab? Oke, 1. Baik, mengapa 1 Pak Edi? Boleh dijelaskan? Nah, yang dilihat adalah nolnya ya. Kalau tadi kan 0 tambah 0 sama dengan 2. Jadi yang di 10 tambah iya. 1 dan nolnya 1, berarti 1. Mungkin itu Bu, Oke, Cinta. baik. Ya baik, terima kasih Pak. Iya benar sekali Baik, ya, yang sama-sama. dikatakan bahwa bumi itu bulat. Artinya bilangan 0 yang kita cari. Kalau 10 tambah 1 kan bilangan nolnya hanya ada di 10. Jadi jawabannya hanya 1. Oke, hebat. Next, kita misalnya mau melihat video pembelajaran. Nah, kalau video pembelajarannya kita bisa melihat secara mandiri. Ini saya perlihatkan saja. Jadi video pembelajarannya saya embed dari YouTube, kemudian masukkan di NPI-nya. Kemudian kuis. Nah, ini kuis yang saya masukkan dari AI Canva, kemudian menuju ke aplikasi CodePen dan di-embed ke Canva kembali. Ya, jadi misalnya 5 tambah minus 3 yaitu 2. Nah, penjelasannya ada di bawah. Wah, jawabannya ternyata benar karena 5 tambah minus 3 itu 2. Anggap saja 5 itu adalah uang dan minus 3 adalah utang kita. Jadi masih ada sisa uang kita 2.000 ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut misalnya 2 nomor ya. Saya perlihatkan yang soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dia menunjukkan mengenai materi suhu ruang. Nah, nanti bisa digunakan ini dan kita dapat melihat skornya. Seperti itu MP yang sudah saya buat, Bapak Ibu.